Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan tugas ekologi pangan dan gizi yang kami ambil materi tentang analisis rantai pasokan produk beras di Mapuya, Moga Barat. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carmenita Mamosai dengan NIM 20704092 dan teman rekan saya Puji Amartiwi dengan NIM 18704128. Kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Analisis rantai pasokan produk beras di Mapuya di Moga Barat. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Bulaang Mongondo. Moga Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bulaang Mongondo yang menjadi kawasan andalan sebagai sentra produk beras. Desa Mapuya adalah salah satu desa penghasil beras yang ada di Kecamatan Moga Utara. Sebagian besar petani pemilik sawah mengelola padi menjadi beras sudah menjadi usaha di desa tersebut. Lokasi produksi beras berada di Desa Mapuya, Kecamatan Moga Utara, Kabupaten Bulaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan jarak 120 km dari Kota Manado. Hasil panen padi di Kabupaten Bulaang Mongondo sangat memuaskan, yaitu dengan jumlah 144.000 ha. Di tahun 2015 mengalami peningkatan di tahun 2016 dengan jumlah 60.204 ha dan terus bertambah di tahun 2017 dengan jumlah 73.358 ha. Luas panen padi sekecamatan Moga Utara pada tahun 2015 sekitar 4.901 ha. Di tahun 2016 mengalami peningkatan hasil panen hingga 9.130 ha dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2017 sekitar 7.018. Kita masuk di pengenalan rantai pasokan beras di Mapuya. Pengenalan proses komprehensif rantai pasokan beras di Mapuya termasuk produksi, distribusi, pengiriman, penjualan, hambatan, manfaat, dan rekomendasi. Kita masuk dalam tahap pertama, produksi beras di Mapuya. Proses budidaya, penjelasan singkat mengenai langkah-langkah dalam pemeliharaan dan panen padi lapangan. Yang kedua adalah pabrik pengolahan, mengenai teknologi dan infrastruktur dalam proses beras. Dan yang ketiga di sini ada penguji kualitas, proses pengujian kualitas beras di laboratorium khusus. Di sini ada tahap kedua, distribusi beras ke pengepul di Mapuya. Yang pertama ada penyimpanan sementara. Ini untuk informasi tentang gudang penyimpanan sementara untuk beras yang didistribusikan ke berbagai pengepul. Dan yang kedua ada metode transportasi, perincian mengenai kendaraan dan jalur distribusi yang digunakan untuk mengirim beras ke pengepul. Dan yang ketiga ada manajemen persediaan, penjelasan tentang kebijakan dan proses manajemen persediaan beras di pusat distribusi. Dan di tahap ketiga ini ada pengiriman beras dari pengepul ke pasar Mapuya. Yang pertama ada pemuatan, langkah-langkah proses pemuatan beras dari pengepul ke kendaraan distribusi. Dan yang kedua adalah perjalanan, distribusi visual tentang perjalanan beras dan pengepul hingga tiba di pasar. Yang ketiga ada penurunan, ilustrasi penurunan beras dari kendaraan distribusi ke area penjualan di pasar Mapuya. Nah, di sini ada tahap keempat, penjualan beras kepada konsumen di Mapuya. Yang pertama area penjualan, penjelasan mengenai berbagai tempat penjualan beras di Mapuya. Yang kedua tentang pemasaran, detail tentang strategi pemasaran yang diimplementasikan untuk meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga adalah pelayanan konsumen. Deskripsi lengkap tentang pelayanan konsumen yang diberikan di titik penjualan beras. Di sini ada tantangan dalam rantai pasokan beras di Mapuya. Yang pertama ada infrastruktur.
keterbatasan infrastruktur dalam frustasi dan penyimpanan. Yang kedua ada cuaca, tantangan musiman terkait dengan kondisi cuaca yang merugikan. Dan yang ketiga adalah permintaan pasar yang sulit diprediksi. Dan di sini ada manfaat dan keuntungan rantai pasokan beras di Mapuya. Yang pertama di sini ada ekonomi lokal, penjelasan tentang kontribusi rantai pasokan beras terhadap perekonomian lokal Mapuya. Dan yang kedua adalah stabilitas pasokan, manfaat keterlanjutan dan stabilitas pasokan beras di wilayah tersebut. Dan yang ketiga ada partisipasi petani, keuntungan secara sosial ekonomi bagi para petani beras di Mapuya. Sekarang kita masuk di tahap terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan rantai pasokan beras di Mapuya. Yang pertama di sini ada peningkatan infrastruktur, pembangunan gudang dan jalan yang memadai. Dan yang kedua adalah pelatihan petani, program pelatihan untuk peningkatan keterampilan petani. Dan yang ketiga ada inovasi pemasaran, implementasi strategi inovatif dalam pemasaran beras. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja materi tentang analisis pasokan beras di Mapuya, Kecamatan Muga Barat. Jika ada kesalahan tutur kata dalam pembahasan materi ini, kami bersama rekan saya meminta maaf, dan terima kasih banyak bagi yang sudah mendengar. Sampai di sini materi kami akan tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.